kita lanjutkan terkait dengan 4 aspek hubungan antara yin dan yang. Kita sebelumnya sudah mempelajari terkait aspek yang pertama dan aspek yang kedua. Kemudian kita kali ini masuk kepada aspek yang ketiga. Nah, jadi aspek yang ketiga itu yin dan yang, dia itu saling memakan atau saling mengkonsumsi. Nah, saling memakan atau saling mengkonsumsi. Tujuannya apa? Secara normal, jadi secara normal tujuannya itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan. Maka dilakukan penyesuaian terus-menerus. Penyesuaian dengan cara apa penyesuaiannya? Dengan saling memakan atau saling mengkonsumsi. Nah, saling memakan atau saling mengkonsumsi itu terjadi secara seimbang. Supaya apa? Supaya tidak ada satu unsur, misalnya yin atau yang mana mereka itu menjadi berlebihan. Jadi kalau ada yang berlebihan, maka akan dimakan. Misalnya yinnya terlalu banyak, maka akan dimakan oleh yang. Nah, maka dari itu akan kembali menjadi seimbang. Kemudian misalnya yang dia terlalu banyak, terlalu kuat atau terlalu banyak, nah supaya seimbang lagi dimakan oleh yin sehingga menjadi sama, menjadi seimbang, tidak ada yang lebih sedikit maupun lebih banyak. Itu secara normal seperti itu. Nah, akan tetapi kalau misalnya yin dan yang mereka itu tidak seimbang, mereka juga akan saling mempengaruhi satu sama lain. Yin akan mempengaruhi yang maupun yang akan mempengaruhi yin untuk mengubah proporsinya. Mengubah proporsi supaya apa ya? Supaya kembali seimbang. Misalnya yin-nya itu adalah dia itu 60, kemudian yang-nya itu dia 40. Nah, maka harusnya mereka itu 50-50. Maka mereka itu harus saling mengubah. Harusnya yang itu dia makan 10 dari yin supaya kemudian dia jadi 50 dan yin itu bisa jadi 50. Seperti itu. Tetapi kalau yang namanya yang itu tidak terlalu kuat, misalnya selisihnya sudah terlalu banyak, misalnya yin-nya 80, yang-nya itu 20, maka yang-nya tidak kuat untuk mengkonsumsi atau memakan yin. Dan yin-nya karena dia kuat, dia juga tidak mau dimakan oleh yang. Nah, ini yang menimbulkan suatu penyakit karena yin itu dia itu menjadi berlebihan. Harusnya ini memakan yang itu memakan yin dan yin-nya juga harus mau dimakan oleh yang, supaya apa? Supaya mereka jadi 50-50 lagi dan menjadi seimbang. Tetapi pada kenyataannya
eh, justru malah kadang ini yang lebih kuat, yaitu yin 80. Sesuai dengan hukum alam, dia akan memakan yang lebih lemah. Hukum alamnya adalah yang kuat memakan yang lebih lemah. Artinya malah bukan jadi 50-50, bukan yang 80 diambil supaya yang itu bisa jadi 50 dan yin juga 50, tetapi malah kadang yin itu jadi 90 karena dia mengambil yang lemah menjadi 10, karena yang 10 diambil oleh yin, sehingga yang kuat malah justru memakan yang lemah, sehingga yang lemah itu makin melemah, makin parah, dan yin itu jadi makin kuat dan makin berlebihan. Itu yang kemudian terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan jika di alam akan terjadi bencana, akan tetapi jika terjadi di tubuh manusia itu bisa menjadi sebuah penyakit. Kalau di alam bisa membandingkan antara hujan dan kemarau seperti itu. Hujan dan kemarau, penghujannya dia lebih banyak, hujan-hujan terus, lama-kelamaan yangnya artinya permukaan tanah dia tergenang oleh air dan kemudian menimbulkan bencana longsor, karena unsur tanah artinya adalah unsur tanah yang kering itu sudah gagal membendung limpahan dari air hujan. Seperti itu. Kalau di tubuh manusia contohnya adalah ketika ini adalah yin itu juga bisa kita cocokkan dengan air yang kita konsumsi. Kemudian yang itu adalah organ tubuh, misalnya adalah organ ginjal dan organ-organ yang lainnya, utamanya ya ginjal dan kandung kemih. Ginjal dan kandung kemih. Kemudian ini adalah air, konsumsi air yang berlebihan. Konsumsi air yang berlebihan itu akan merepotkan kerja ginjal dan kandung kemih, sehingga akan kemudian kencingnya juga berlebih dan juga bisa menyebabkan suatu gangguan pada ginjal dan kandung kemih ketika mengkonsumsi air yaitu unsur yin yang berlebihan. Atau misalnya jika penyakit serangan dari luar, contohnya yin ini adalah suhu dingin yang menyebabkan suhu atau paparan dingin yang menyebabkan serangan patogen dingin dari luar. Kemudian yang itu adalah panas tubuh dan imun tubuh. Panas tubuh dan imun tubuh. Nah, ini adalah suhu dingin. Ketika suhu dingin sudah terlalu dingin, sudah sangat dingin dan berkepanjangan, maka itu akan memadamkan panas di tubuh, kemudian akan melemahkan imunitas, sehingga yin-nya terlalu kuat, yang-nya makin melemah. Yang kuat akan mengkonsumsi yang lemah, sehingga terjadi suatu penyakit. Itu jika contoh di tubuh manusia. Kemudian, nah, kita lanjutkan pada 4 keadaan yang tidak seimbang. Jadi ada 4 keadaan yang tidak seimbang. Kita tulis, jadi ada 4 keadaan tidak seimbang antara yin dan yang. Nah, 4 keadaan tidak seimbang
dari sini berarti ada suatu unsur yang berlebihan atau unsur yang kekurangan, unsur yang lebih kuat atau unsur yang lebih lemah. Jadi tidak seimbang. Maksudnya adalah 4 itu, yang pertama yin dia lebih besar, kemudian yang dia lebih besar atau lebih besar itu lebih kuat atau berlebihan, kemudian yin dia lemah atau kurang, maupun yang dia itu lemah atau kurang. Nah, istilah di sini lebih besar atau lebih kuat atau lebih berlebihan itu artinya adalah, atau istilah lainnya adalah excess. Kemudian yin atau yang ketika dia lemah atau kurang itu dia akan diistilahi yang lain atau dinamai yang lain adalah defisien. Istilah lainnya defisien, excess dan defisien. Maka bisa disebut ketika yin atau yang lebih besar, lebih kuat, berlebihan, maka bisa disebut excess yin atau excess yang. Sedangkan ketika yin atau yang itu dia lemah atau kurang, maka bisa disebut defisiensi yin atau defisiensi yang. Defisiensi yin atau defisiensi yang. Seperti itu. Jadi kita nanti pada TCM akan sering menggunakan istilah excess maupun defisien. Nah, kemudian apa yang terjadi jika 4 hal ini terjadi? Jika yin dia itu lebih besar, maka yin itu akan menyebabkan yang jadi kurang. Kenapa? Karena yin dia lebih kuat akan memakan yang lebih lemah, yaitu yang. Maka yangnya jadi kurang. Kemudian kalau sebaliknya yangnya lebih besar, lebih kuat, maka dia akan memakan yin sehingga yin menjadi kurang. Nah, seperti itu. Kemudian jika yin itu dia lemah atau kurang, ini perlu diperhatikan dua yang di bawah ini, maka yin lemah atau kurang, maka yangnya akan tampak kelebihan. Tampak kelebihan. Begitu juga jika yangnya itu lemah atau kurang, maka bisa menyebabkan lawannya, yaitu yin akan tampak kelebihan. Jadi yang di sini adalah sebab, kemudian yang di sini adalah akibat. Sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Yin lebih besar atau yang lebih besar, berarti lawan dari yin atau yang itu menjadi dimakan oleh yang lebih kuat ini, sehingga mereka lawannya itu jadi kekurangan, jadi lemah. Kemudian kalau yin atau yang itu dia itu lemah atau kurang, maka lawannya itu yang akan menjadi tampak kelebihan. Seperti itu. Nah, yang di sebelah sini adalah ini sebab, kemudian di sebelah kanan adalah sebagai akibat. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan gambar. Menggunakan gambar dan menggunakan garis normal. Kita hapus terlebih dahulu. Tadi yang pertama adalah yin atau yang dia berlebihan atau lebih besar. Nah, kita ambil yang unsur yin lebih besar. Itu kita gambar garis normal terlebih dahulu. Kemudian dari garis normal ini, normal itu artinya adalah garis sehat.
garis keseimbangan, maka yang namanya unsur yin itu dia melebihi dari garis normal, sehingga disebut yin berlebihan atau yin terlalu kuat atau yin lebih besar jika dibandingkan unsur yang. Ini adalah yang, ini yin, ini yang. Nah, ini yang disebut sebagai unsur yin lebih besar, dia memakan atau mengkonsumsi unsur yang. Padahal tadinya unsur yangnya itu dia sehat, tapi karena dimakan oleh unsur yin yang dia itu terlalu kuat karena melebihi garis normal, unsur yang juga ikut termakan sehingga dia di bawah garis normal. Ini yang disebut kelebihan yin, dia memakan unsur yang, sehingga yin berlebihan, yin terlalu kuat mengkonsumsi unsur yang menjadi kekurangan atau menjadi lebih lemah. Kemudian sebaliknya, kalau ini adalah garis normal, kemudian unsur yang itu terlalu kuat, dia melebihi garis normal, garis sehat, maka menyebabkan unsur yin tadinya begini, tadinya di garis normal, pas di garis normal artinya sehat, yinnya dia akan dimakan oleh unsur yang sehingga dia turun dari garis normal, sehingga disebut kelebihan yang atau yang itu lebih kuat, lebih berkuasa, lebih banyak, dia memakan yang lebih rendah, yang lebih lemah, yaitu unsur yin, sehingga yang lebih kuat, yang lebih besar memakan unsur yin sehingga yin menjadi kekurangan. Seperti itu. Harusnya kalau sehat itu seperti ini. Ini adalah garis normal, kemudian ini adalah unsur yin, ini adalah unsur yang. Jadi sama-sama di garis normal. Ini ketika normal, ketika sehat. Jadi sama di garis normal atau garis sehat. Nah, ini adalah yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, gambarannya seperti ini, dan ini perlu benar-benar diperhatikan. Ini garis normal, kemudian ini adalah yin, kemudian ini adalah yang. Nah, tadi kan disebutkan bahwa jika yin ini lemah, maka yang itu akan tampak kelebihan. Hanya tampak kelebihan, tidak benar-benar kelebihan atau tidak benar-benar melampaui garis. Hanya saja sebab awalnya itu karena yin-nya itu turun dari garis normal, sehingga apa? Sehingga kalau dua ini disandingkan dan kemudian dibandingkan, seolah-olah yangnya itu tampak lebih kuat, padahal tidak. Padahal yin-nya itu yang melemah, sehingga disebutkan bahwa jika yin lemah, maka yang tampak kelebihan. Padahal dia tidak kelebihan, dia masih di garis normal, dia sehat-sehat saja. Begitu juga lawannya. Begitu juga sebaliknya, maksud saya. Ini adalah garis normal, kemudian yin juga dia di garis normal, yangnya yang melemah. Nah, sebab awal itu adalah yang itu melemah, sehingga yin itu tampak lebih besar dari yang, sehingga disebutkan yin itu tampak kelebihan. Artinya seperti ini. Kalau kita perhatikan, yang penting untuk diperhatikan itu sebab awalnya dulu, baru kemudian akibatnya. Nah, kalau di sini kan sebab awalnya karena yin ini melemah, kemudian yang ini melemah. Akibatnya apa? Akibatnya lawannya itu menjadi seolah-olah tampak
kelebihan padahal tidak. Kemudian yang tadi sama, kita harus perhatikan sebab awalnya. Yang tadi kan yin lebih besar dan yang lebih besar, itu adalah sebabnya, akibatnya adalah lawannya menjadi kekurangan, seperti itu. Nah, itu adalah aspek yang nomor 3, yaitu saling mengkonsumsi atau saling memakan. Kemudian kita lanjutkan untuk aspek yang keempat. Kita hapus terlebih dahulu. Aspek yang keempat itu adalah antar perubahan yin dan yang. Antar perubahan yin dan yang. Nah, ini sudah berkali-kali kita bahas, akan tetapi sepertinya ketika kita lanjutkan pada video kali ini akan terlalu panjang. Kita potong terlebih dahulu. Aspek yang keempat ini akan kita sendirikan di video berikutnya. Seperti itu, agar tidak terlalu panjang. Terima kasih. Kita lanjutkan.